Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Allah Ta'ala firman surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, disebutkan dalam beberapa penjelasan dari Dr. Umar bin Abdullah bahwasanya barang siapa yang tidak merenungi dan tidak mengamati dan tidak tertolong oleh taufik Allah, niscaya ia tidak akan menemukan rahasia yang menakjubkan yang disebutkan dalam Al-Quran yang agung ini. Dan barang siapa yang mengetahui kitab Allah, wajib menjauhi larangan-larangannya. Dia bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya, menaatinya dan merasa malu kepadanya, karena dialah yang memikul beban para rasul ya. Karena kemarin juga sudah dijelaskan, orang yang berilmu itu adalah warasatul anbiya ya. Pewaris para nabi atau orang-orang yang berilmu. Kurang astagfirullahaladzim, jahat banget nih orang ngomong sakilo kurang ke sakilo. Dan menjadi saksi di hari kebangkitan melawan orang yang tidak sepakat dari agamanya. Wajib orang yang dipilih Allah untuk menghafal Al-Quran. Astagfirullahaladzim, timbangan anak kurang jahat. Membacanya sebagaimana mestinya ya. Membacanya, terus dia merenungi kebenaran kata-katanya, memahami keajaiban dan menemukan hal-hal yang ajaib itu dalam Al-Quran ya. Dan merenungkan Al-Quran adalah pandangan hati, kembali lagi pada hatinya gitu ya, terhadap makna-maknanya. Terus minta plastik terus. Dan pengumpulan pikiran untuk menurunkan atau bagaimana merenungkan ya. Merenungkan dan menalarnya gitu ya. Orang-orang yang menghafal Quran gitu ya, biasanya kan dia ekspektasinya itu tinggi ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghafalkan ya, menghafalkan tentunya juga. Selain itu ekspektasinya bagaimana mereka harus lebih pada memahaminya gitu ya, karena maksudnya dia menghafalkan juga demikian ya. Itulah maksud diturunkannya ya, tidak hanya membacanya tanpa pemahaman dan renungan. Seandainya manusia mengetahui yang dimaksud dengan membaca Al-Quran adalah tadabbur, maka mereka lebih asik bacaan itu ya dipahami ya, dibandingkan hal-hal yang lain. Jika ia membacanya dengan tadabbur, sampai-sampai ia membutuhkannya untuk menyembuhkan hatinya gitu ya, karena intinya adalah Al-Quran itu adalah sifat ya, menyembuh itu ya, sehingga dia mengulang-ulang
bahkan sampai ratusan kali gitu ya. Karena dia sudah kenyang gitu ya, kenyang dan terus menerus gitu ya, menjadi haus akan memahaminya gitu ya, haus akan ilmu gitu ya. Dan pemahaman lebih baik daripada membacanya sampai khatam atau perenungan gitu ya. Dan pemahaman setengah kilo ya tentunya teh juga ampun Kan gitu. Kilo mereka. tuh setengah kilo sing coba dina eta setengah kilo apa sekilo jain orang menghatamkannya juga utama ya. Hanya saja bagaimana dapur juga ada yang lebih utamanya gitu ya. Nah, Imam As-Sadi mengenai firman Allah gitu ya, agar mereka merenungkan ayat-ayatnya, inilah hikmah wahyunya ya, agar manusia merenungkan ayat-ayatnya dan menggali ilmunya serta merenungkan rahasia dan hikmahnya dengan tadabbur, merenungkan maknanya dan mengulang-ulang tafakur pada ayatnya. Tentunya kita akan menemukan keberkahan dan kebaikannya, dan membaca yang menyertakan tadabbur itu lebih baik ya daripada membaca yang tidak tercapai gitu. Tadabbur yang memahami, mendalami ya, daripada dia tidak tercapai maksudnya gitu ya. Tahu artinya Ya. tuh hiji deui itu no hiji deui itu Dan yang menjadi keutamaan merenungkan kitab yang mulia ini adalah renungan orang yang menghendaki ilmu gitu ya, senantiasa menjadikan ilmu gitu ya. Dan orang yang beriman terhadap kitab Al-Quran dan bahwasanya ia adalah kalam Allah yang sungguhnya, maka bermaksud untuk mengetahui apa yang dikehendaki Allah dan mengamalkan perintah-perintahnya itu sebagai implementasi ya dari firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini ya. Ya, ini merasakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. cinta apa adas Dikatakan di surat Al-Isra, yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus ya. Dan firman-Nya juga qul huwalladziina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran ini adalah petunjuk ya, dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman ya. Surat ayat 44. Nah, Syekh Abdul Aziz ya ditanya tentang perbedaan pahala antara membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Tanpa melihat Al-Quran, beliau menjawab, saya tidak mengetahui dalil-dalil yang membedakan keduanya, tapi yang disyariatkan adalah merenungi udah dan taruh mana aja orang ngagolak bagaimana menghadirkan hati ya, matiin aja ada di iya deh menghadirkan hati. Jika membacanya dengan tanpa melihat Al-Quran menjadikannya lebih dekat ya dengan tadabbur Al-Quran, maka itu adalah lebih baik ya. Tapi jika membacanya dengan melihat Al-Quran, baca lihat mushaf ya, itu menjadi khusyuk dan lebih sempurna tadabburnya, maka itu lebih baik ya. ada siapa izin kan sih Nah, sedikit lagi dikatakan oleh Imam As-Sadi, jadi dasar negara mah alis pisan ya Al-Quran. bahwa Al-Quran tentunya dengan barokah, maka ada kebaikan dan ilmu yang banyak, dan di dalamnya terdapat banyak kebaikan dan ilmu ya. Terdapat petunjuk dan
belah itu kek. Nah. Di sana. Belakang. Petunjuk penawar juga ya dari penyakit dan cahaya ya. Bagaimana orang itu bisa keluar dari kegelapan, keluar dari kesesatan dengan senantiasa bersama Al-Quran ya, menjadikan penerang dalam berbagai kegelapan, segala hukum yang dibutuhkan ya. Dan juga ada dalil-dalil qot'i yang pasti untuk segala hal yang diinginkannya, yang menjadikannya sebagai suatu kitab yang paling agung yang pernah mengetuk dunia ini semenjak diturunkan oleh Allah ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ayat-ayatnya, tadabbur itu maksudnya adalah hikmah diturunkannya Al-Qur'an ya. Hikmahnya tentunya menghayati rahasia-rahasia dan senantiasa mendapatkan ilmunya ya. Sebab sungguhnya dengan menghayatinya, merenungkan makna-maknanya itu ya, dan kembali memikirkannya secara berulang-ulang, ini akan diketahui hikmah kebaikan di dalamnya, dan tentunya menunjukkan anjuran atau himbauan untuk menghayati dan merenungkan Al-Quran, termasuk amal yang paling utama, dan bahwa bacaan yang disertai penghayatan itu lebih utama ya, daripada bacaan yang cepat. Maksud seperti ini tidak tercapai ya gitu. Yang cepat-cepat, misalnya dia bacanya ingin cepat ya, atau dia dengan bacanya cepat tapi dia tidak tergapai maksudnya gitu ya. Loba gitu cuma Iya, bacanya ya, dengan lo sampai 100 ya nggak apa-apa itu mah. Yang itu jangan hanya cepat-cepat untuk menguasainya, tapi bagaimana ini menghayatinya gitu ya. Ya. Dan supaya orang-orang mempunyai pikiran mendapat pelajaran adalah orang-orang yang berakal sehat ya, dengan perenungan dan penghayatan yang mereka lakukan itu mereka dapat mempelajari berbagai ilmu yang dicari ya kan, bisa ilmu tentang penciptaan ya, karena dari sana ilmu tentang penciptaan manusia, ilmu tentang penciptaan langit dan bumi gitu ya, bagaimana ilmu-ilmu yang kita bisa gali di Al-Quran. Nah, membuktikan bahwa pelajaran dan manfaat Al-Quran itu dapat diperoleh, maka tergantung kepada daya akal dan pikiran kita tentunya. Semoga Allah mudahkan dan juga melancarkan agar pikiran kita senantiasa menjadi orang-orang yang memahami Al-Quran dan juga mengamalkannya, samping juga membacanya juga ya. Oke, barakallahu fikum wa afu minkum. Segitu saja dahulu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga manfaat. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya qayyum rahmatika astaghfir li sya'ni kullahu fatina. Wa nafa'na wa ikhwan sunna bil iman. Istal fi kulli banaka Rabbana. Aku lakukan lihada wa astaghfirullah.